ketika datang azab ikut kena azabnya, walaupun nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ya. Kemudian Abdul Muthalib dari beliau ya, atau beliau memiliki 10 anak laki-laki ya. Di antaranya adalah Abdullah bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah ini mendapatkan julukan Az-Zabih, orang yang hendak disembelih. Ya. Ceritanya ya, beliau ini pernah bernadar ya, kalau dikaruniai 10 anak maka beliau akan menyembelih. Menyembelih apa? Salah satu dari anak-anaknya. Mungkin kita berpikir Pak ya, kenapa enggak bernadar yang lain saja? Ya biasa Pak, orang-orang yang punya kedudukan tinggi, mereka kalau bernadar bukan dengan amalan yang ringan-ringan saja, tapi yang berat, yang tanggung-tanggung. Ya. Ada kemungkinan beliau ini berkudua dengan Nabi siapa? Abdul Muthalib bernadar ingin menyembelih salah satu dari anak-anaknya kalau dikaruniai 10 anak. Berkudua mengikuti siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Nah, kemudian karena beliau ini tidak menentukan siapa yang ini yang mau dibelih, akhirnya diadakan undian lotre. Ya. Karena kalau langsung menunjuk kamu, komplain kan nanti Pak? Loh, kok saya? Begitu. Ya, fikih yang bisa kita ambil, ya ini sesuai dengan syariat Islam Pak ya. Ketika kita bingung itu memilih siapa ini yang kira-kira jatuh pilihan kita kepadanya, ya maka boleh diadakan qur'ah dalam bahasa Arab, undian. Ya, ini bagi para suami yang memiliki istri lebih dari satu, ya. Ada Pak di antara kita? Belum ya? 2, 3. Ya. Kalau misalkan mau mengajak, mau kemana, safar, ya, atau bepergian dekat, yang sekiranya tidak bisa membawa semuanya, maka hendaknya diadakan qur'ah, undian. Ini lebih menenangkan hati daripada langsung tunjuk yang muda dulu, yang tua nanti iri, yang tua dulu, yang muda juga ikut iri, undian. Nanti berikutnya kalau mau pergi lagi ya nggak diundi, ya. Kalau tinggal satu ya berarti dia. Kalau misalkan apa, yang diundi masih 2, berarti yang pertama jangan diundi kan, misalkan 3. Kalau diundi lagi ya bisa jadi diikut lagi. Ya demikian. Nah kemudian diundi, jatuhlah ya lotre tersebut ke siapa yang bakal disembelih? Abdullah, bapaknya Nabi Abdullah. Nah, ketika sudah bersiap-siap Pak, di bawah ke depan Ka'bah, gak tanggung-tanggung toh, belehnya di situ. Ya, belehnya di situ. Sebagaimana dulu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Akhirnya orang-orang Quraisy, ya, mereka kaget, ya. Akhirnya mereka memberikan usulan, ya, saudara-saudaranya, jangan disembelih, ya, jangan disembelih. Nah terus gimana? Diganti, tetap menyembelih tapi yang disembelih diganti. Gantinya berapa Pak? 100 ekor unta, ya, 100 ekor unta. Dan ternyata syariat Islam itu ya merekomendasi
Satu nyawa bisa dibayar dengan 100 ekor unta. Maksudnya bukan berarti tak bunuh ya, ini 100 ekor unta untuk keluargamu, bukan gitu. Kalau ada yang terbunuh tanpa disengaja atau mirip kayak disengaja tapi intinya nggak disengaja, maka pelakunya dikenai denda 100 ekor unta, dipasrahkan kepada keluarga yang meninggal. Tapi kalau keluarga yang meninggal menggugurkan tuntutannya, ya alhamdulillah ya. Jadi satu nyawa ya gantinya 100 ekor unta ya. Adapun ya Nabi Ismail itu lebih ringan, Pak. Gantinya hanya seekor domba besar. Tapi Abdullah gantinya apa? 100 ekor unta, jauh sekali. Ya. Kemudian Abdul Muthalib menikahkan anaknya yaitu Abdullah dengan siapa? Ini ibundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Ya. Ini juga masih termasuk garis keturunan kabilah Quraisy. Ya, termasuk wanita yang tersohor. Ya biasa Pak, namanya pernikahan butuh sekufu. Ya, ini juga termasuk disyariatkan atau dianjurkan dalam Islam. Ya, bukannya wajib, karena ada yang sifatnya perkufuan yang wajib. Misalkan masalah agama harus sekufu. Kemudian akhlak harus sekufu. Adapun masalah nasab, kemudian kekayaan bangsa, ini tidak harus sekufu, tapi dianjurkan sekufu. Kenapa Pak? Karena tabiat manusia itu kalau adat istiadatnya sama maka bisa saling memahami. Tapi kalau adat istiadatnya berbeda, repot nanti. Atau mungkin kekayaan yang berbeda, repot. Apalagi nanti kalau yang kaya sang istri, suaminya modal modal lutut ya, modal dengkul. Nah ini ketika rumah tangga mengalami ya badai, ini kadang-kadang nanti suami gampang bisa dipites kan begitu, diungkit-ungkit. Kamu dulu datang modal, ya kan begitu. Makanya dianjurkan untuk sekufu. Ya kalau toh beda ya sedikit lah kan begitu. Tidak, wah itu putrinya jenderal, jenengan maaf saja, putrinya ya pekerja kasar, tukang batu misalkan kan begitu. Ini bukan berarti merendahkan ya, atau bahkan tukang beca ya. Walaupun sama-sama cintanya, tapi ya dianjurkan saja, hendaknya kita anjurkan kepada sang suami, calon suami ini tidak milih yang sekufu saja kan begitu. Kan wanita juga banyak. Jangan merasa wanita hanya satu-satunya kan begitu pilihannya. Ini masih banyak Pak ya. Ya, kalau kita mencintai seseorang, maka cintailah yang sewajarnya. Kalau membenci seseorang juga jangan membenci yang melampaui batas, sewajarnya saja. Karena bisa jadi orang yang sangat kita cintai suatu ketika akan menjadi musuh kita. Orang yang sangat kita benci. Sebaliknya orang yang kita benci sekali bisa jadi suatu ketika akan menjadi orang yang kita cintai. Makanya yang wajar-wajar saja. Ya. Selanjutnya kemudian berjalannya pernikahan, mengandunglah Aminah ya, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian setelah itu ya Abdullah ya, mendapatkan tugas dari bapaknya yaitu Abdul Muthalib untuk berniaga ya. Berniaga ke negeri Syam kalau tidak salah ya.
Selanjutnya ketika pulang dari Sam, ya, melewati kota Madinah, qadarullah Abdullah meninggal. Ya. Ini menurut pendapat yang kuat, meninggalnya Abdullah ini sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meninggal belum sempat sampai risalah kenabian anaknya. Ya. Bukan berarti ini masa fatrah yang tidak ada Rasul, sudah ada sebelumnya. Ya, syariatnya Nabi Ibrahim. Tapi banyak yang sudah terkontaminasi dengan kesyirikan. Ya. Tawafnya aja yang laki-laki harus telanjang. Anggapannya apa? Biar suci dari dosa. Gitu. Kalau perempuan juga telanjang sama Pak. Bareng-bareng ya beda lah kan begitu. Ini kalau giliran sekarang laki-laki ya laki-laki kan begitu telanjang. Nanti selesai dijadwal perempuan. Ya. Kemudian tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau dilahirkan di hari Senin, ya. Kemudian tanggalnya, kalau bulannya Rabiul Awal. Untuk tanggalnya ini diperselisihkan Pak, diperselisihkan oleh ahli sejarah. Ya, dua tanggal ini diperselisihkan, tanggal 9 Rabiul Awal ataukah 12 Rabiul Awal. Setelah dipeneliti oleh para peneliti ahli tahqiq, ternyata yang lebih mendekati kebenaran, lebih sahih tanggal 9, bukan tanggal 12. Ya. Tapi di Indonesia justru ramainya malah tanggal 12 daripada tanggal 9. Ya. Nah, ini terjadi pada tahun Gajah, ya. Bertepatan dengan bulan April. Nah, masalah di sini penulisnya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala menyebutkan bertepatan dengan bulan April tahun 571 Masehi. April 571 Masehi. Masehi itu dihitung dari kapan, Pak? Mulai kapan? Kelahiran atau meninggalnya Nabi Isa? Kelahiran Nabi Isa ataukah meninggalnya Nabi Isa? Wallahu alam. Jadi kan nanti bisa browsing. Ya, kurang lebih ya dihitung dari zamannya Nabi Isa. Mungkin lahirannya atau meninggalnya. Ya. Karena sebagian ada yang mengatakan jaraknya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berapa tahun? 500 tahun. Ya. Lumayan lama. Berapa generasi itu, Pak, ya? 5 atau 6 generasi. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dengan lahirnya Rasulullah SAW, kemudian Aminah menyerahkan bayinya itu kepada kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Kemudian dibawa oleh Abdul Muttalib ke Ka'bah. Ya, ke Ka'bah. Ya, dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ya, kemudian memberi nama siapa? Muhammad. Ya. Diberi nama Muhammad, ya, supaya menjadi orang yang dipuji atau terpuji. Ya. Fikih yang bisa kita ambil, Pak, ya, lebih utama afdol yang memberi nama anaknya siapa yang pertama? Bapaknya sendiri. Kalau bapaknya tidak ada, kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada, kakeknya lagi. Kalau tidak ada, siapa, Pak? Ibunya atau pamannya dari jalur bapaknya. Ya, paman. Paman dari jalur bapak. Paman dari jalur bapak. Ya. Kalau mereka tidak ada, kepada siapa? Ya dikembalikan kepada ibunya atau saudaranya. Ya.
Ya wallahu alam di sini. Tapi yang jelas urutannya bapak, kakek, ya. Ini hanya sebatas keutamaan saja, anjuran saja. Ya, walaupun apa? Kalau misalnya istri sudah metenteng, gua kasih nama ini, ya kalau memang disetujui oleh suaminya enggak apa-apa. Ya. Karena perlu adanya runding. Tapi kadang kalau suami sudah menentukan ini, istri nurut ya enggak apa-apa. Ya, nanti kalau sudah berjalan waktu ya bagus juga ya namanya ya, sesuai. Ya. Kemudian Abdul Muthalib ya mengakikohi. Berarti apa? Sudah ada peninggalan syariat akikoh ya sebelum datangnya syariat Islam. Ya. Sudah ada syariat akikoh. Ya. Kemudian disunat, dikhitan hari ke-7. Ya. Kemudian Abdul Muthalib memberi bagi-bagi makanan kepada sanak kerabat. Ya, ini kebiasaan orang Arab. Ya. Dan kita juga alhamdulillah ya, juga kalau akikoh bagi-bagi. Ya. Kemudian di antara wanita yang ikut mengasuh, ya mengasuh Rasulullah SAW selain ibunya, siapa namanya? Ummu Aiman. Ya, bekas budaknya siapa? Bapaknya yaitu Abdullah. Ya, yang kemudian ya Ummu Aiman ini ya masih mendapati masa kenabian, akhirnya masuk Islam, bahkan sempat berhijrah. Bahkan wafatnya Ummu Aiman ya itu setelah meninggalnya Nabi SAW. Baru Ummu Aiman 5 bulan setelahnya meninggal. Ya. Itu Ummu Aiman. Ya. Kemudian poin berikutnya tentang ya, menyusunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, susuan beliau. Ya. Kebiasaan orang Arab Pak ya. Ya. Kadang mereka ibunya sendiri itu hanya menyusui anaknya beberapa bulan saja. Ya, kemudian setelah itu dicarikan wanita yang mau menyusui. Tapi ada alasannya. Ya. Alasan kenapa Aminah binti Wahab ya mencari wanita yang mau menyusui putranya itu Nabi Muhammad SAW supaya sementara waktu pindah tempat. Ya, jadi mengasingkan ya, isolasi. Ya. Soalnya kalau tetap tinggal di Mekah khawatir terkena virus. Ya kan biasa di situ didatangi dari berbagai negeri orang-orang datang. Sudah dikhawatirkan, itu yang pertama. Yang kedua, ya, supaya betul-betul mapan bahasa Arabnya. Ya, jadi daerah kampung pedalaman Arab itu lebih fasih, bahasa Arabnya masih lebih murni daripada di kota. Kalau di kota tahu sendiri ya jenengan ya, kumpul ya, para pendatang dari berbagai negeri, walaupun semuanya akan berbahasa Arab mengikuti bahasa setempat, tapi tetap nanti ada semacam perubahan, mungkin intonasi atau bahkan lahjeknya bisa ada perubahan. Ya. Itu kalau di kota, beda dengan di kampung. Ya. Terus kan udaranya lebih segar. Ya. Nah, wanita pertama yang menyusui Nabi, ya, siapa namanya? Ya. Setelah Aminah, tentunya setelah ibunya sendiri, Suwaibah. Ini wanita pertama setelah ibundanya ya yang menyusui Nabi ya. Namanya Suwaibah. Suwaibah ini bekas budaknya Abu Lahab. Ya. Bekas budaknya Abu Lahab. Yang namanya menyusui anak orang lain Pak, tentunya dia sendiri punya anak, kan begitu Pak ya. Ya kan? Kalau nggak punya anak mungkin keluar Pak, maaf.
ASI bisa keluar, kalau tuh ada mungkin 1.000.000 ya. Jadi kalau ini kita berbicara ya tentang susu perah, sapi perah ya. Kenapa bisa diperah, Pak? Apa begitu saja sepanjang tahun bisa diperah? Atau memang baru melahirkan bisa diperah? Ya baru melahirkan toh bisa diperah, cuman kan jaraknya apa namanya? Rentan waktu yang lumayan lama kan begitu. Terus kalau misalnya sudah setahun 2 tahun apa bisa diperah terus? Bisa, Pak? Ya tentunya dia harus punya anak lagi kan, supaya apa? Supaya keluar air susunya. Ya. Nah, Suwaibah ini di samping beliau menyusui Nabi, beliau juga pernah menyusui anak sendiri namanya Masruh. Kemudian juga pernah menyusui paman Nabi, siapa namanya? Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ya, berarti umurnya kemungkinan tidak beda jauh, Pak ya. Maksudnya tidak terlalu panjang ya antara Hamzah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Suwaibah juga pernah menyusui Salama ya, bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ya. Itu diantara saudara-saudara Nabi yang sepersusuan. Ya. Nah, kemudian pasca kelahiran Nabi SAW ada paman beliau yang nantinya akan menjadi penentang dakwah beliau, gembira. Siapa dia namanya? Berbahagia. Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Ya. Yang kemudian Abu Lahab ini saking senangnya, bahagianya dengan kelahiran keponakannya ini yang nantinya akan menjadi musuhnya. Ya. Kemudian dia memerdekakan budak. Ya. Ada yang mengatakan, bahkan berkeyakinan, ya, karena Abu Lahab pernah berbahagia, senang dengan kelahiran Nabi, nantinya Abu Lahab akan mendapatkan keringanan dari azab. Ada, Pak, yang berkeyakinan seperti itu? Ada. Ya. Tapi kemudian ini diluruskan oleh para ulama. Tidak ada keringanan sama sekali. Kalau toh ada itu riwayatnya lemah. Ya. Yang ada keringanan, yang jelas riwayatnya sahih, siapa dia? Mama Nabi yang bernama Abu Thalib. Ya. Abu Thalib itu sama sekali bahkan beliau mendukung, mensupport dakwah Nabi SAW, walaupun tidak masuk Islam, tapi sama sekali tidak menentang. Ya gara-gara itu saja beliau diringankan azab. Ya. Apinya tidak berkobar-kobar di kepala dan di badan, tidak dibandem, tidak ditusuk. Ya. Cukuplah pakai sandal saja, Pak. Ringan nggak, Pak ya? Sandal dari api neraka. Orang mengira, wah ini ringan sekali. Siapa bilang ringan? Sampai mendidih otaknya. Dia berpikir apa? Ya mendapatkan azab yang sangat keras, paling keras bahkan. Padahal itu yang paling ringan. Ya, tetap saja dia menjadi penduduk neraka, Pak. Padahal Masya Allah pembelaannya sangat besar sekali, jasanya kan begitu. Tapi tetap saja karena tidak punya kartu. Apa kartunya, Pak? La ilaha illallah, tetap saja. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah disusui oleh Suwaibah, ya, beliau disusui oleh siapa? Halimah binti Sa'ad, atau yang terkenal dengan Halimah As-Sa'diyah, karena dari kabilah Sa'diyah, ya. Ya, atau terkenalnya Sa'diyah. Sebenarnya Halimah itu putranya Abi Dhuwaib, ya. Masih dari keturunan Hawazin,
yang kisahnya waktu itu ya, para wanita dari kampung-kampung termasuk dari As'adiyah ini, mereka ya ke kota Makkah. Ya. Waktu itu masa paceklik. Ya. Ini diantara profesi para wanita untuk ya cari duit dengan menjual air susunya. Maksudnya apa? Menyusui ya anak orang lain. Ya. Mereka pergi ke Mekah. Ya. Di antara mereka ada yang namanya Halimah As-Sa'diyah. Ditawarkan siapa? Muhammad Rasulullah SAW kepada para wanita itu. Mereka semuanya tidak mau. Kenapa tidak mau, Pak? Ya, anak yatim mau dapat bayaran berapa? Itu kalau bahasa kita kan begitu. Dapat berapa kita? Kalau toh anak yatim biasanya kalau toh ada harta ya tidak seberapa. Tapi kalau masih ada bapaknya, nah ini bayarannya tunggu. Tidak mau. Ya, akhirnya mereka semuanya sudah dapat. Nah, Halimah As-Sa'diyah tidak kebagian waktu itu, ya, tidak kebagian anak yang mau disusuinya. Hanya tertinggal siapa? Nabi Muhammad SAW, bayinya maksudnya. Ya. Nah, beliau siapa Halimah Sa'diyah bertekad, saya tidak mau kembali ke kampung sampai saya betul-betul juga mendapatkan apa? Job kan begitu, order kan begitu. Wis tak gowai kan begitu. Mudah-mudahan ada barokahnya. Dah paten pokoknya, tawakal ada barokahnya. Kenapa? Anak yatim biasanya bawa barokah. Yang lainnya tidak mau, ya Allah. Tolong sama anak yatim ya. Anak yatim. Ya memang Nabi Muhammad SAW bapaknya meninggal itu tidak meninggalkan warisan yang ya banyak, tidak. Ya. Nah, kemudian mulailah mereka siapa? Halimah dan suaminya yang bernama Abdullah bin Haris ya pulang. Ya. Di tengah perjalanan itu sudah mulai Pak merasakan barokahnya. Keledai atau unta yang menjadi tunggangan mereka yang tadinya jalannya kelendat menjadi buanter cepat. Yang tadinya hewan ternaknya itu tidak keluar, air susunya nggak bisa diperah, ya, sekarang bisa diperah, Masya Allah. Sama-sama ketika kembali bisa nyalip apa rombongan para wanita tadi yang sudah lebih dulu jalan. Ya, barokahnya sangat banyak. Ya. Hari-harinya ketika sudah kembali di kampung, Halimah As-Sa'diyah dan suaminya ya biasa memerah susu. Padahal orang lain di kampung situ tidak bisa merah susu dari hewan ternak mereka. Kalau tahu bisa sedikit sekali, tapi Halimah bisa merah susu. Nah, ketika perjalanan pulang saja Pak ya, kan sudah bawa bayi satu. Ya. Siapa? Halimah Sa'diyah. Itu sering nangis bayinya. Kenapa Pak? Nangis. Ya. Disusui, tidak kenyang-kenyang. ASINya sudah habis. Begitu sudah mulai membawa napi langsung gemerocok kan begitu. Atau gemerocok Pak? Deras. Ya, anaknya lah kenyang. Nah, tidur. Rasulullah disuruh juga kenyang, Masya Allah. Itu. Mulai merasakan keberkahan. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Onta yang tadinya tidak bisa diperah kemudian bisa diperah, ya, milik mereka. Ya. Sudah isya nggih? Ya.
Kemudian berlalulah 2 tahun. Karena apa? Masa menyusui selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini Masya Allah banyak sekali barokahnya. Ya. Masalah rezeki Masya Allah, barokahnya banyak sekali. Ya. Yang kemudian ya, mereka berdua, Halimah dan suaminya, berunding. Ini nanti gimana kalau ya kita minta kepada ibundanya Muhammad SAW, yaitu Aminah, nambah lagi. Berarti setelah menyusui 2 tahun berarti nambah lagi, sekedar ngasuh kan begitu. Karena tiap 6 bulan ya Halimah Sa'diyah dan suaminya biasanya pergi ke Mekah membawa Nabi Muhammad SAW, ya, nyambang istilahnya kan begitu, nyambangi. Ya. Nah setelah 2 tahun ini mereka ingin nambah ngasuh Nabi. Kenapa demikian Pak? Yaitu tadi banyak barokahnya, gitu. Banyak barokahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah kita lanjutkan karena waktu udah habis Isya pada setelah Ramadan insyaallah. Setelah Ramadan insyaallah. Ya. Demikian, semoga bisa kita ambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.